Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi sebelumnya teman-teman terkait dengan manfaat OKR. Selain OKR itu juga memiliki manfaat untuk organisasi, OKR juga memiliki tujuan. Nah, apa-apa aja sih tujuan OKR? Nah, akan kita jelaskan di materi pertemuan minggu ini. Pertama, tujuan dari OKR itu membantu perusahaan berkomitmen pada prioritas yang utama ataupun yang urgent. Kedua, membantu menerjemahkan strategi dalam tindakan. Jadi ketika kita memiliki strategi tetapi tidak ada actionnya, itu juga nihil ya teman-teman. Jadi dengan adanya OKR itu akan membantu kita menjadikan strategi itu dalam bentuk tindakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses menentukan tujuan. Nah, mempercepat proses penentukan tujuan. Keempat, agility. Kelima, menyatukan pandangan dan kerjasama dalam tim. Keenam, meningkatkan fokus dan disiplin. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas satu persatu teman-teman terkait dengan tujuan dari OKR. Pertama, membuat perusahaan berkomitmen pada pada prioritas utama. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam organisasi itu banyak kerjaan yang dilakukan itu gunanya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini teman-teman, perusahaan itu tahu tujuan apa yang perlu dicapai terlebih dahulu. Jadi sudah ada poin-poin yang mana yang harus dicapai terlebih dahulu. Apalagi tiba-tiba nih ada saingan yang nyelip ataupun dan lain sebagainya, sehingga kita sudah menentukan nih strateginya ternyata harus berubah, dan itu adalah yang urgent, di mana hal tersebut itu menuntut kita untuk segera berbenah, dan itu juga menunjukkan bahwa itu yang harus prioritas utama harus dikerjakan. Nah, perusahaan tahu tujuan apa yang perlu dicapai terlebih dahulu karena sudah ditetapkan sesuai dengan timeline. Jadi kadang-kadang ketika kita menentukan timeline, kadang ada timeline yang harus diubah karena apa? Bisa jadi perubahan dadakan yang disebabkan oleh pihak eksternal seperti itu. Kemudian tujuan OKR yang kedua adalah membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Nah, melalui dengan adanya key result, teman-teman, key result itu adalah bagaimana kita mengukur bagaimana pencapaian objektif ya. Perusahaan akan lebih mampu untuk membuat tindakan. Jadi dengan ada strategi itu bisa diturunkan dalam tindakan seperti itu. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses menentukan tujuan. Nah, di sini teman-teman, sederhananya metode OKR itu akan memberikan keuntungan, di mana penentuan tujuan yang cepat dan mudah, tapi hasilnya maksimal. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki target ya, teman-teman pasti mencari gimana caranya tujuannya tuh cepat dan mudah dilaksanakan, kemudian hasilnya itu maksimal. Jangan sampai tujuan pengen cepat, pengen mudah, tapi hasilnya juga ngikutin. Maksudnya ngikutin ya udah hasilnya ya standar-standar aja. Tapi dengan adanya OKR itu kan tujuannya untuk membuat hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, agility. Nah, agility itu adanya tujuan dan target rentan waktu. Jadi ada due date-nya, rentang waktunya. Jadi membuat setiap orang menyesuaikan diri dan melakukan pekerjaan secara lebih cepat. Karena misalnya nih due date-nya terakhir kali pekerjaan ini harus selesai itu minggu depan. Sedangkan kita sekarang ini 10% aja belum terkerjakan. Nah, ini dengan adanya agility ini, dengan adanya juga OKR ini akan membuat orang menyesuaikan diri. Oh, ternyata saya harus bergerak berusaha lebih giat lagi. Karena apa? Ternyata due date-nya, tanggal batas akhirnya itu udah semakin dekat. Sama seperti teman-teman ketika mau UAS, tapi teman-teman menyadari bahwa materi yang teman-teman pahami itu masih sedikit. Nah, teman-teman bakal menyesuaikan dalam arti kata, oh ini saya harus bekerja lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi, sehingga saya dapat melakukan ataupun mengikuti ujian dengan hasil yang maksimal. Nah, perusahaan pun mampu untuk adaptif dan peka terhadap perubahan. Seperti yang saya jelaskan ya teman-teman, perubahan itu pasti terjadi, baik secara teknologi, geografi, demografi, sosial, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi perubahan, jadi setiap perusahaan itu dituntut harus
inovatif, adaptif terhadap perubahan seperti itu. Kemudian yang kelima, tujuan dari OKR itu menyatukan pandangan dan kerjasama. Nah, ketika teman-teman kerja itu ada kalanya teman-teman dihadapkan untuk bekerja secara tim. Kenapa secara tim? Karena kita menjalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya ada satu divisi, misalnya mereka divisi marketing, otomatis mereka bekerja secara tim bagaimana caranya memarketingkan perusahaannya. Nah, dengan transparansi OKR, setiap tim tentunya akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Coba bayangkan teman-teman ketika teman-teman memiliki tujuan dan memiliki tim tapi komunikasinya jelek. Makanya di sini dengan adanya OKR itu akan menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik seperti itu. Nah, dan yang terakhir teman-teman. Terakhir, tujuan dari OKR ini adalah meningkatkan fokus dan disiplin. Nah, ini teman-teman, dengan adanya OKR kita fokus mau apa yang kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Di sini orang juga karena kita udah ada misalnya nih, pekerjaan A, penanggung jawabnya siapa, PJ-nya siapa, berarti dia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, perusahaan akan senantiasa fokus dan berusaha untuk tetap inovatif di tengah kondisi waktu yang singkat. Nah, karyawan akan tertantang untuk bertanggung jawab mengerjakan tugas mereka. Karena apa? Nanti teman-teman, OKR itu nanti ada yang OKR kepemilikan. Maksudnya bagian OKR ini siapa yang akan kerjakan? Itu disebut dengan bagian kepemilikan ataupun PJ-nya, penanggung jawabnya siapa. Sehingga dengan adanya OKR tersebut, karyawan akan tertantang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas mereka seperti itu. Nah, itu teman-teman materi kita hari ini. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman bisa bertanya di tatap muka, di kelas tatap muka atau melalui grup WhatsApp untuk diskusi. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.